Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Cantika Utami dari kelas 12 MIPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat pribadi resmi, karena surat ini ditulis oleh individu yang akan ditujukan kepada instansi atau lembaga, di mana bahasa yang digunakan ialah bahasa yang baku. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu ada tesis atau pernyataan umum. Tesis berisi informasi awal dari pelamar. Di bagian ini, pelamar menuliskan informasi lowongan pekerjaan yang didapat dan keinginan pelamar untuk menempati posisi tersebut. Kedua yaitu argumentasi. Argumentasi digunakan untuk menguatkan tesis atau pernyataan umum yang tadi. Jadi isinya kurang lebih seputar kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, atau hal lain yang berkaitan dengan kelebihan pelamar yang sesuai dengan lowongan yang akan dilamar tentunya. Ketiga, pada bagian akhir surat terdapat penegasan, namun ada juga yang menyebutnya dengan penutup surat. Penegasan berisi harapan dan salam penutup surat. Agar menjadi surat lamaran yang utuh, aspek-aspek penting perlu dikemas dan ditulis sesuai dengan sistematikanya. Ada 10 sistematika surat lamaran pekerjaan yang harus dicantumkan secara berurutan, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat, perihal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan yang terakhir yaitu nama terang atau nama lengkap. Berkaitan dengan sistematika nama terang, jadi penulisan nama terang dalam surat lamaran pekerjaan bisa disertakan dengan gelar yang dimiliki oleh si pelamar. Karena surat lamaran pekerjaan itu surat resmi, jadi penulisannya harus tepat sesuai dengan ejaan. Tidak boleh salah karena akan menunjukkan citra yang kurang baik di mata perusahaan. Selain surat lamaran kerja, Anda juga sering dengar istilah CV atau daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah dokumen penting yang biasanya disertakan saat mengirim surat lamaran kerja. Secara umum, daftar riwayat hidup berisi informasi pelamar terkait dengan posisi pekerjaan yang akan dilamar. Sebenarnya tidak ada ketentuan baku dalam menuliskan informasi pada daftar riwayat hidup. Nah, di sini ada 6 hal yang perlu teman-teman cantumkan dalam daftar riwayat hidup. Yang pertama ada data diri. Teman-teman bisa menginformasikan nama lengkap, alamat rumah, alamat surel, dan nomor telepon. Yang kedua yaitu ada pengalaman profesional. Pastikan untuk menyantumkan pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Dan yang ketiga ada riwayat pendidikan. Teman-teman hanya perlu menyantumkan 2 pendidikan terakhir. Dan yang keempat ada penghargaan atau pelatihan yang relevan. Yang dicantumkan harus sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar ya. Dan yang kelima yaitu ada kemampuan utama. Di sini teman-teman bisa menuliskan kemampuan yang dikuasai, bisa kemampuan bahasa, kemampuan pengoperasian perangkat lunak, dan sebagainya. Tapi ingat, harus ada lembaga yang menyatakan kemampuan tersebut dengan sertifikat. Dan yang keenam yaitu referensi. Bagian ini berisi nomor kontak orang yang bisa merekomendasikan Anda. Bagian terakhir ini sifatnya opsional ya. Unsur kebahasaan dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Pertama, aturan ejaan dan tanda baca. Kita akan fokus dalam tempat dan tanggal penulisan surat. Penulisan nama tempat dan nama bulan diawali dengan huruf kapital. Tanda koma ditaruh setelah nama tempat. Kemudian, penulisan nama tempat dan tanggal tidak diakhiri oleh tanda titik karena tidak termasuk ke dalam kalimat. Yang kedua dan ketiga yaitu hal dan perihal. Penulisan hal dan perihal ditulis dengan huruf kapital hanya pada huruf pertama dan tidak diakhiri oleh tanda baca titik. Penulisan kata lampiran tidak boleh disingkat. Dan jumlah lampiran ditulis dengan huruf jika jumlahnya dapat dinyatakan dalam 1 atau 2 kata saja. Yang keempat yaitu awalan surat biasanya diawali dengan sapaan penghormatan yang ditulis singkat seperti YTH titik atau kepada. Yang kelima yaitu penulisan salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Fungsi tanda koma di situ yaitu untuk memisahkan salam pembuka dengan paragraf pembuka. Yang keenam yaitu ada isi surat. Dalam isi surat, pelamar harus menyantumkan dari mana ia mendapatkan informasi lowongan tersebut dan harus ditulis juga posisi yang diinginkan oleh si pelamar.
Sumber informasi lowongan yang didapat oleh pelamar bisa dari iklan, informasi seseorang, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga, permohonan instansi dari sekolah, ataupun inisiatif sendiri. Yang ketujuh yaitu untuk memperjelas isi lamaran. Pelamar bisa menyantumkan identitas diri seperti penulisan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat surel, nomor telepon. Nah, penulisan tersebut harus diawali dengan huruf non-kapital. Akan tetapi, ketika menuliskan nama orang, nama tempat, nama bulan, nama universitas harus diawali dengan huruf kapital. Dan untuk kata jalan tidak disingkat menjadi JL titik atau JLN titik. Yang ke-10, kata sapaan pada kalimat penutup harus diawali dengan huruf kapital. 11. Salam penutup juga diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Yang ke-12 yaitu penulisan nama terang harus diawali dengan huruf kapital. Sekian materi surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.